Lalu sebelum Ananda tadi siapa? Laude ya? Laude, Bu. Laude, Bu. Laude ada tadi kegiatan apa gitu? Hanya gini, kalimatnya ada yang cuma melakukan memberikan solusi. Coba solusinya itu apa gitu loh, ya. Iya, Bu. Tadi ada enggak tahu di saya baca cuma eh, ya kalimatnya memberikan solusi. Maksudnya memberikan solusi itu solusinya kayak apa gitu loh ya. Semuanya begitu aja jadi pasti. Jadi apa ya, tidak ngambang. Kalau cuma memberikan solusi kan jelas semua tahu itu solusi, tapi yang dilakukan di laut itu solusinya kayak apa? Itu ya, solusinya apa? Ada tuh tadi kalimat itu ya. Nanti ditambahi aja itu. Tambah aja itu. Oke. Iya, Bu, Terima Dek. kasih untuk kelompok A. Mudah-mudahan kelompok B nanti seperti itu. Jadi masing-masing apa melihat penerapan akuntabilitasnya. Akuntabel kan ada tiga. Jadi masing-masing, memang masing-masing, tapi kita himpun supaya tidak penerapannya langsung kita bagi nggak jadi ini wilayah berorientasi pelayanan, yang ini akuntabel supaya kita bisa melihat bahwa ternyata nilai dasar ASN itu sudah kita lakukan kan gitu ya, sudah kita lakukan yang kita pelajari ternyata sudah kita lakukan padahal kita baru dua bulan kan kerja sudah melakukan itu. Maka harapannya nanti setelah melakukan itu ya kita ulang-ulang terus gitu. Jadi akhirnya nanti berakhlak itu jadi habituasi, apa habituasi, terinternalisasi dan menjadi kebiasaan, jadi budaya kita gitu ya. Sebelum kelompok B saya menerangkan dulu tugas berikutnya supaya nanti jam 9 tepat saya bisa keluar. Tapi kalau masih ada waktu kelompok B maparkan. Kita lanjut ke kompeten dan harmonis dulu. Nanti kita bagi seperti itu ya tugasnya. Kelompok A mungkin kompetennya, kelompok B harmonisnya gitu. Seperti tadi. Ya, saya coba lanjut dulu. Sudah bisa dilihat? Siap, Ibu. Bisa, Bude. Nah, berarti Bisa, pelan-pelan ya Bude. ini ya. Jadi nilai Iya, dasar Bude. kita yang kemarin ada 7 berakhlak ini ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi nanti fokusnya kita ini sudah saya anggap sudah selesai dan ternyata berorientasi pelayanan yang dikerjakan oleh kelompok A ketemu semua, semua sudah melakukan. Tinggal nanti kita tunggu kelompok B. Nah, pagi ini saya fokuskan ke kompeten dan harmonis dulu. Kita coba keterkaitannya. Berorientasi pelayanan sudah oke. Nih ya, jadi nanti diingat-ingat ini indikatornya nih, ya indikator-indikator yang ada di dalam indikator kode perilaku di setiap nilai dasar. Nanti ini yang mau dikaitkan di dalam merancang ya, merancang aktualisasi. Akuntabel sudah, ini juga ya ini yang kita bahas. Sekarang kita ke kompeten. Nah, adik-adik sambil sambil pemanasan sedikit. Kalau dengar kompeten itu apa sih? Dua kata saja ya, dua kata, jangan panjang-panjang. Di chat, ada kolom chatting bawah itu. Nah, apa itu kompeten? Langsung kirim, serut, serut, serut. Gitu. Dua kata, nggak boleh lebih. Satu kata boleh, dua kata boleh, ya. Tanpa kata-kata nggak boleh. Ya, ya.
7, 3 lagi yuk. Baru 7, 3 lagi. Ayo. Set, 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 set. 8, kurang lagi 2. Sat, set, sat, set. Ya, sambil nunggu 2 orang. Nunggu yang lain. Kurang 2 orang, kita baca dulu. Jadi dari... Itu sudah saya oke itu. Sudah bisa merekam? Sudah Bude, sudah Bude. Sudah? Ini sudah Bude. Ini lagi proses Sudah merekam Bude. ternyata baru keluar itu oke-nya. Baru saya oke. Lagi serius. Sekarang kita lihat dari Rafli. Menguasai tugas. Jadi yang dimaksudkan tadi kompeten ya, menguasai tugas. Nadia mampu melaksanakan tugas. Ju terampil. Aswar ahli dan cakap. Nur Fadila terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kemudian Hanifah kemampuan profesional. Laude kompeten artinya terampil. Ananda mampu melakukan kemampuan karena memiliki suatu keterampilan. Rizky Akbar ahli dan handal ya. Jadi kalau kita dengar kompeten itu satu kata aja kemampuan gitu loh, kemampuan ya. Kemampuan, kekuatan, power gitu itu kompeten. Jadi itu intinya. Nah, sekarang apa itu? Untuk apa kita harus kompeten? Ya, itu dulu. Nih, ini kan kita ke kompeten. Jadi kenapa kita kompeten? Ini adik-adik. Jadi harapannya kompeten itu kita ada jadi sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Ini yang dimaksudkan kompeten. Jadi bagaimana kita ini ASN kan sumber daya manusianya yang dimaksudkan di sini yang kita harapkan ASN itu betul-betul berkualitas dan berdaya saing. Untuk apa? Untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Jadi ini harapannya banyak sekali persaingan-persaingan tunggu. Not bad. Hmm. Ya, untuk persaingan-persaingan yang terjadi pada saat ini. Maka pada tahun 2004 masanya Pak Jokowi, dulu harapannya untuk menghadapi tantangan itu smart. Jadi ASN itu smart. ASN itu tidak tidak gaptek gitu ya. Paham tentang teknologi informasi komunikasi atau paham tentang digitalisasi. Maka pada saat itu 2024 itu harapannya seluruh ya, seluruh wilayah Indonesia itu sudah internetnya sudah aman gitu. Ternyata ada di daerah-daerah tertentu terpencil sampai sekarang belum aman. Karena apa ya? Itu tadi ternyata internetnya dikorupsi ya oleh kementeriannya ya, menterinya apa-apa, tower-towernya nggak dijadikan. Padahal harapannya itu supaya smart semua. Untuk apa ini? Untuk berkualitas dan berdaya saing menghadapi Indonesia Emas tahun 2024. Nah, yang dimaksud kompetensi itu ini. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan. Jadi knowledge ya. Jadi apa pikiran, pengetahuan. Kemudian keterampilan, skill, perpaduan dari skill kita. Apa skill itu keterampilan ya keterampilan. Jadi jangan cuma hanya pengetahuan tapi tidak terampil. Terampil dalam apa? Dalam hal apa terampil pada saat melakukan pekerjaan yang sesuai teknisnya dan gitu. Dan sikap yang terindikasi dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaannya. Maksudnya terampil dalam teknisnya, spesialisasinya. Spesialisasi apa kita? Misalnya pengairan, ya kompeten di dalam teknik-teknik pengairannya. Tuh. Jadi bukan sekedar berpikir, tapi terampil, lakukan tindakan. Jadi pengetahuan dan
dikerjakan, ditindaki, itu namanya kompetensi. Nah, di dalam pengolahan ASN berbasis sistem merit, saya ungkap saja, di dalam kita mau menaikkan kinerja, mau kita mendapatkan naik pangkat, mau kita mau mendapatkan sebuah jabatan, maka ASN itu dituntut kompetensi ini nih. Jadi dilihat nanti adik-adik kalau mau naik pangkat, ya, naik sebuah jabatan, kita naik, maka dilihat kualifikasinya. Kualifikasinya ini adalah eh, eh, ke spesialisasinya kita apa? Apakah kita karena orang di Bina Marga ya atau di pengairan, benar nggak dia sarjana spesialisasinya di pengairan, sarjana tekniknya atau di tiganya atau apanya, ya memang dia spesialisasinya sesuai dengan yang kita jabat. Kemudian kompetensi itu ada tiga, teknis, manajerial, dan sosiokultural. Teknis yaitu kemampuan, keterampilan, kemampuan melakukan sesuai teknisnya tadi. Kalau orang laboratorium, bagaimana dia melakukan teknis kelaboratoriumannya. Kalau kita orang pengairan, bagaimana kita melakukan teknis pengairannya. Tuh, ya. Kemudian eh, kalau manajerial, bagaimana kita memimpin. Contohnya, ya kalau kita misalnya bagaimana pada saat kita melakukan rapat, melakukan apa dengan masyarakat, itu teh manajerial. Kemudian sosiokultural. Sosiokultural itu bagaimana adik-adik berinteraksi dengan sosial, ya masyarakat yang majemuk itu. Setelah itu adik-adik dilihat kinerjanya. Bagaimana kinerjanya? Nah, kalau kinerja dilihat dari SKP ya nanti adik-adik kan nanti pada saat ini seharusnya kan tadi kerja bulan Juli ya, Juni kerja ya. Nah, seharusnya adik-adik mulai Juni sampai Desember nanti sudah punya sasaran target. Target kita, kinerja kita untuk mulai dari Juni sampai Desember itu apa yang saya lakukan? Gitu. Misalnya membersihkan saluran, apalagi menghitung dan sebagainya. Itulah target kita selama 1 tahun. Kalau Bude mulai Januari, dari Januari sampai Desember 23, Januari 1 Januari 2025 sampai 31 Januari 31 Desember 2025. Saya 1 tahun tuh sudah punya target. Targetnya apa? Ya melakukan pelatihan Latsar berapa angkatan, P3AK berapa angkatan gitu. Itu target saya karena saya selaku apa namanya selaku Widaiswara. Ini kinerja. Setelah dilihat kinerjanya maka dilihat non diskriminatif. Jadi untuk menaikkan jabatan, naik pangkat itu non diskriminatif. Nah, saya ke fokus ke kompetensi. Jadi kompetensi itu ini. Ya tadi, kompetensi SN itu ada tiga. Yang pertama kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasinya. Ya, spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Oke, paham ya kemampuan kita? Kalau Bude ya secara teknisnya, kompetensi teknisnya bagaimana saya mengajar, melatih, ya, kemudian menggunakan metode dan sebagainya. Ukur dari tingkat pendidikan pelatihan struktural atau manajemen pengalaman memimpin. Bagaimana pengalaman memimpinnya? Itu. Jadi kalau kalau kepala seksi ya, kepala bidang, kepala dinas itu ada pelatihan khusus manajerial. Bagaimana melatih seorang pemimpin itu ada ikut diklat itu yang namanya diklat kepemimpinan pengawas, diklat kepemimpinan administrator, diklat kepemimpinan apa eselon 2 itu ya. Tuh semua ada. Ini ada pelatihannya. Kemudian yang ketiga, jadi kompetensi tiga ya, Dek, ya, bukan cuma spesialisasinya saja, tetapi juga kompetensi sosial kultural. Bagaimana adik-adik ya diukur nih, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat. Kan adik-adik banyak yang berkaitan dengan masyarakat tuh, ya. Bagaimana caranya pada saat pengairan ya melakukan lihat irigasi kan berarti berhubungan dengan masyarakat ya. Bagaimana
melakukan kerjasama yang dengan baik dengan masyarakat majemuk, ya. Kemudian bagaimana ya itu semua itu apa namanya pada saat kita melakukan berhubungan sosial dengan masyarakat sekitar kita. Jadi itu ya tiga kompetensi ada tiga. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Ya. Kemudian adik-adik di sini ya. Jadi semua ASN itu dibolehkan pengembangan kompetensi itu ada. Jadi adik-adik itu silahkan setelah 100% mau mengembangkan kompetensinya melalui apa. Jadi pengembangan kompetensi ada pendidikan, melalui pendidikan. Pendidikan itu yang duduk di apa ya secara formal lah. Misalnya adik-adik sekarang D3, mau ambil S1 silahkan, ya, silahkan. Itu formal, ya. Mau di mana silahkan, silahkan, boleh. Nah, nanti kalau adik-adik ingin, tapi habis 100% ya, 100% dulu ya. Habis 100% silahkan, kemudian mau kemana? Ya, biasanya juga dilihat dari kebutuhan instansi itu. Maka kalau adik-adik diizinkan, maka keluarlah pemberian tugas belajar nih. Misalnya 2 tahun, 3 tahun, silahkan. Mau di Jawa, mau di Makassar, atau di Unpad. Ya, kalau di Unpad kayaknya nggak tugas belajar lah, izin belajar karena juga bisa mengerjakan tugasnya. Ya, tapi kalau keluar daerah berarti bebas ya, kita bebas tugas betul-betul full 2 tahun itu tidak bekerja di kantor, khusus full pendidikan. Nah, ini dan ini memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan kariernya. Harapannya untuk meningkatkan pengembangan kariernya. Nah, kemudian ada juga pengembangan kompetensi itu melalui pelatihan non klasikal dan klasikal. Ya, non klasikal seperti ini adik-adik ya. Ini non klasikal. Kan Zoom ya. Zoom ini non klasikal. Kemudian ada juga nanti klasikal itu pembelajaran tatap muka. Jadi tinggal pilih saja untuk pengembangan kompetensinya. Nah, pengembangan kompetensi ini diharapkan adalah kalau ambil misalnya kita untuk pengembangan kompetensi ikut webinar, untuk seminar ikut-ikut seminar, silahkan. Yang penting usahakan yang linier. Maksudnya kalau kita spesialisasinya kita adalah pengairan, usahakan ambil S1, lihat-lihat tentang webinar. Webinar itu yang sesuai dengan spesialisasi kita. Linear, jadi terus sampai, misalnya adik-adik mau sampai S2 silakan, tapi S2-nya ya tentang pengairan gitu. Ya, berarti betul-betul profesional dan kompeten di bidangnya. Ya, webinar-webinar juga silakan ikut boleh untuk pengembangan kompetensi. Nah, di samping itu juga yang penting walaupun tidak linear, webinar-webinar tuh bisa juga sekarang eranya era smart, era digital ya boleh ikut-ikut pelatihan teknik apa ya, digitalisasi apa boleh itu kan sesuai zamannya sekarang ya. Zamannya sekarang kan smart ya, semua serba digital boleh. Itu sesuai juga itu di dalam seminar-seminar ikut pelatihan metode penggunaan IT misalnya boleh ya itu ya. Jadi ini kompetensi silahkan mau pendidikan atau pelatihan pilih yang jelas semua ASN berhak untuk mengembangkan kompetensinya ya. Terus inilah Dek yang dimaksudkan eh, kompeten. Nah, nanti ini langsung saja tugas ini kompeten saya kasihkan di kelompok A. Contohnya seperti tadi ya kita kita apa bahas ya kita bahas bahas ya kompetensi diri untuk menjawab tadi kan sudah saya terangkan toh nih pengembangan kompetensi silakan apa yang dilakukan dituliskan di sini misalnya si Laude untuk meningkatkan kompetensinya misalnya apa kan gitu ya. Kemudian eh, membantu orang lain belajar membantu orang lain belajar loh ya.
Harmonis, harmonis. Harmonis, harmonis, harmonis. Ya, ini harmonis Hanifah pertama ya. Peduli dan menghargai. Nadia, keseimbangan dalam kelompok. Damai, tentram. Rukun dan damai. Selaras, selaras, damai. Harmonis artinya apa nih tadi? Serasi, keserasian. Ya, jadi harmonis itu boleh selaras, boleh serasi, ya. Ya, intinya harmonis itu sesuatu yang menyenangkan, selaras, serasi, seimbang, itu harmonis. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya ya? Kenapa kok sampai muncul nilai harmonis? Nih, kenapa sampai muncul nilai harmonis? Ceritanya adalah karena Indonesia itu beragam-ragam, ya. Jadi Indonesia itu unik, banyak keragamannya. Uniknya di mana Indonesia itu? Satu, pulaunya terdiri dari banyak pulau, beribu-ribu pulau. Pertama. Perbatasan antar daerahnya pun ada yang dibatasi sesama apa tuh daratan, ada juga dengan laut, kan gitu. Karena beragam-ragam, sumber daya alamnya juga beragam-ragam ya. Jadi karena pulaunya banyak, kemudian apa ya, topografinya juga macam-macam. Ya, ada yang dilewati garis khatulistiwa, berarti napane oh ya kita ini kan dilewati garis khatulistiwa, jadi wajarlah Palu itu napane ya. Karena apa ya? Memang dilewati garis khatulistiwa. Kemudian Indonesia juga ada hampir subtropisnya di Gunung Jayawijaya sana ada saljunya. Kemudian baharinya hebat, ya, lautnya hebat, hutannya hebat, pertaniannya hebat. Nah, keragaman inilah akhirnya muncul agama banyak. Ya. Bukan ada beberapa, bukan banyak, ada agama bukan cuma satu, beberapa agama. Kemudian adat istiadat juga banyak, karena setiap pulau pasti punya adat istiadat sendiri-sendiri ya. Kemudian bahasa itu juga banyak, makanan juga banyak. Ya, jadi karena keragaman inilah maka kita munculkan nilai dasar harmonis supaya ya ini supaya nih supaya tidak terjadi konflik. Jadi nanti tak baliknya anu apa slideshow-nya. Jadi karena keragaman itu banyak terjadi konflik. Ya, konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar golongan, ya. Sedangkan di Palu saja, adik-adik yang orang Palu ini semua ya, sering dengar ya, nenek moyangnya sama, cuma kelompok saja, ya, antara Nunu dan Tawan juga berantem, ya kan? Terus antara kalau di Sidira itu, apa itu Loboju sama apa? Itu baru kelompok, nenek moyang sama, agama sama, itu aja berantem. Ya, apalagi suku dan sebagainya. Nah, karena inilah adik-adik tantangan dari keragaman kita diusahakan nilai dasar harmonis itu harus kita terapkan. Kemudian harapannya sebetulnya keanekaragaman itu tidak konflik. Ini ya dapat mempererat tali persaudaraan, menjadikan aset wisata, memperkaya budaya nasional, ya. Kemudian sebagai identitas Indonesia di mata seluruh dunia bahwa Indonesia itu terkenal ya, terkenal dengan wisatanya, terkenal dengan tamahnya, terkenal kalau orang orang negara lain itu bahwa menyatakan Indonesia itu orang timur itu betul-betul ramah, tenang tuh ya, banyak wisata dapat ya ya kalau ada wisata maka menciptakan lapangan kerja makanya waktu itu tahun-tahun yang lalu ya sampai sekarang digerakkan pariwisata itu digerakkan. Jadi contohnya adik-adik, mohon maaf ya saya ini hobi saya travel dulu. Ya. Oh, di Sulawesi itu sudah saya datang, terutama Togian. Togian tuh ternyata bagusnya ya, bagusnya melebihi Bali.
tapi nggak pernah disentuh. Akhirnya yang menentu orang luar negeri. Ya. Kemudian di Luwuk ada Nusa Pulau Dua itu. Ya. Kemudian di mana lagi ya? Lindu, ya di mana itu Lindu Sigi ya. Sigi ada Danau Lindunya. Ya, kalau di Sulawesi Utara ada Bunakennya, ada Bukit Kasihnya. Ya, kalau di Makassar ya banyak Makassar ya ada apa saja kemarin saya ke sana. Di Kendari juga. Nah, semua itu aset sebetulnya, aset wisata. Nah, harapannya aset-aset wisata itu jangan dikotori dengan apa tadi konflik. Karena sekali konflik ya hancurlah wisata kita. Tuh. Kemudian timbul rasa nasionalisme membuat Indonesia terkenal di mata dunia. Ini harapannya, bukan konflik. Nah, kemudian adik-adik, ini loh dampak konflik, ya. Kalau sudah terjadi konflik seperti ini, tentulah ya, suasana bekerja, lingkungan tidak nyaman, benar, ya. Pasti ribut terus. Bekerja terbengkalai, pekerjaan kinerja buruk, layanan kepada masyarakat tidak optimal. Ini akibat konflik. Jadi konflik itu harus segera diselesaikan. Jadi konflik itu ada permasalahan. Konflik bisa terjadi antar sesama anggota, sesama ASN. Bisa, ya, terjadi konflik itu bisa antar ASN, antar sesama tenaga laboratorium, tenaga pengairan. S- Ada juga yang konflik, ada yang konflik. Nah, kalau konflik itu tidak diselesaikan, takutnya cari teman, misalnya yang konflik antara misalnya suku aja, ya, si suku A dan suku B. Karena nggak pernah diselesaikan, pimpinan nggak segera diselesaikan konflik itu, lama-lama cari teman nih, yang sesama suku A diajak diprovokasi, sesama suku B diprovokasi, terakhir kalau nggak diselesaikan pasti berantem, ya, sudah mulai mulai anarki. Kalau sudah anarki, bahaya kan? Yang dirusak fasilitas kantor kita yang harusnya kantor sebagai tempat untuk mencari nafkah bersama, ya. Kantor sebagai tempat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya masyarakat hidup damai tentram, tapi dirusak oleh adik-adik ASN juga yang diawalin dari konflik sesama ASN perorangan. Maka setiap konflik ya segera diselesaikan, dituntaskan, dicari solusinya. Permasalahannya apa? Dicari solusinya, didamaikan supaya tidak saling mencari teman. Karena orang demonstrasi, orang demo, ya, orang jadi anarki itu karena rame-rame ya, ya enggak? Kalau demo sendiri kan enggak berani, enggak akan berani kalau sendiri. Tapi karena sudah menghimpun teman-temannya, menghimpun teman-temannya, maka akan terjadi anarki. Nah, itu yang kita tidak inginkan, keterjadian anarki itu. Karena pasti nanti ini semua layanan kepada masyarakat semua tidak betul. Oke ya, paham ya nih ya? Jadi itulah harapannya. Maka nilainya seperti ini. Adik-adik setiap bekerja, ini loh kode perilakunya. Menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakangnya. Suka menolong, membangun lingkungan kerja yang konduktif. Kondusif. Ini maksudnya. Jadi menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang. Nah, ini contohnya saja. Adik-adik dikasih tugas nih, tugas ya. Tugas menjadi tim, misalnya. Eh, kamu si siapa ya? Rafli, ya, Rafli. Atau Aswar, atau Rizky. Ya, ditanya nih, Zu, Nur Fadilah ditanya. Ayo kamu saya kasih tugas apa ya? Tim edukasi misalnya, tim penyelenggaraan apa gitu. Terus setelah dikasih tugas, Komiu mikir,
Tidak mau saya. Apa temanku, misalnya 5 orang, temanku itu tidak sesuku, tidak seagama, tidak satu asal daerah, tidak ini, tidak itu, nggak jadi selesai pekerjaan cuma mikirkan asalnya dari mana. Nggak kerja-kerja. Padahal tim kita tuh sebetulnya semua punya kondisi yang solid, kondisi apa kompetensi yang hebat-hebat. Tapi kamu berpikir, Dek mau karena ini, karena itu, terus kesukuannya muncul, agamanya muncul, kan gitu ya? Perbedaan-perbedaan muncul. Ya nggak kerja. Padahal di dalam kantor itu ya, terus terang kan di dalam kantor kita ini banyak ya, banyak suku kan, banyak ada agama ya. Di dalam kantor bisa jadi ada agama Islam, agama Kristen, ada agama Hindu, ya kan? Kemudian sukunya banyak juga. Ada Bugis, Jawa, Manado, Toraja, kan gitu ya. Kaili. Nah, kalau setiap bekerja selalu begitu, saya nggak mau bekerja. Kan saya orang Jawa nggak mau kalau nggak dengan orang Jawa. Ya nggak jadi, Dek. Makanya itu menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang. Kemudian suka menolong, beda dengan suka memberikan belajar ya. Beda dengan yang kompeten. Kalau kompeten memberikan pembelajaran kepada orang lain. Kalau di dalam apa ini harmonis itu suka menolong ya. Nih saling peduli dan menghargai perbedaan. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Bagaimana lingkungan kerja kita jadi nyaman, menyenangkan, itu ya. Bagaimana caranya membangun lingkungan kerjasama yang kondusif itu ya contohnya juga kita selalu membuat hal yang segar. Kalau Budi itu kadang-kadang ngelawak-ngelawak sedikit supaya seger, supaya nggak stres kan gitu ya. Nah, bagaimana caranya membangun lingkungan kerja yang kondusif ini? Nah, inilah harmonis. Jadi tugasnya adik-adik nih, nantu penerapan nilai dasar kelompok A kompeten, kelompok B harmonis. Ya, jadi ini nanti kita paparkan. Ya, ini masih ada waktu. Ya, ya, jadi ini nanti dikerjakan, dikerjakan pada saat nanti kita keluar dari sini jam 9 nanti dipaparkan 9.30. Kok 9.30? 10.30 kita masuk Zoom lagi. Jadi dua ini tugasnya. Karena masih ada waktu, ya. Tentang tugas nggak usah ditanya ya, tadi seperti tadi tugasnya, ya. Persis yang A. Sekarang masih ada waktu, boleh kelompok B yang belum memaparkan yang tadi supaya selesai. Silahkan kelompok B. Masih ada waktu sekitar, aduh 10 menit deh. Cukup nggak ya? Ini jam 9, tunggu dulu. Saya lihatnya jamku. Kalau enggak, gini aja deh. Sekalian nanti aja yang kelompok B. B langsung kerjakan tugas ya. Tinggal 10 menit waktu. Gini aja deh. Langsung kerjakan tugas saja ya. Udah tugas nanti yang kelompok B sekalian nanti aja kita paparkan. Jadi kelompok B belum ya, belum dipaparkan. Nanti pada saat kelompok B memaparkan langsung dua ya. Jadi pas 10.30 10.30 nanti yang memaparkan duluan adalah kelompok B ya, yaitu yang tadi apa itu kompeten dan harmonis sekaligus. Boleh begitu? Halo? Nah, kalau memang nggak ada masalah, tugasnya sudah ada. Ada yang bertanya sebelum kita live dulu? Nggak ada ya? Paham semua ya? Dari dua nilai tadi? Paham sebetulnya. Makanya setelah paham, saya mau lihat penerapannya bagaimana gitu aja. Ya, daripada teori-teori sudah paham itu. Jadi saya mau melihat sudah diterapkan apa belum itu loh. Nah, caranya seperti tadi pada saat saya melakukan apa di kantor kita masing-masing. Ya, aku melakukan apa?
Misalnya yang tadi, misalnya meningkatkan kompetensi, mengembangkan diri tadi untuk menghadapi tantangan. Saya apa? Seperti Bude kalau itu sering setiap ada waktu kosong, saya kalau ada webinar gitu tentang kewirausahaan, saya ikut. Kalau Zoom kan nggak kemana-mana ya, ikut. Apalagi kalau ada pelatihan-pelatihan memang dipanggil, terus ada dana, misalnya, terus saya ikut menyampaikan, Pak, saya boleh nggak ikut itu, yang tatap muka. Kan biasanya ada penawaran-penawaran pelatihan, tetapi yang sesuai dengan diriku. Waktu itu pas Bude mau 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 naik pangkat gitu kan perlu apa menyusun karya tulis ilmiah dulu. Maka pada saat ada pelatihan tentang karya tulis ilmiah, saya ikut karena itu untuk meningkatkan kompetensi saya. Tuh, jadi nanti kalau ikut pelatihan sampaikan apa itu jenisnya gitu ya. Boleh? Nah, pengembangan kompetensi yang kita ceritakan boleh juga pada saat kita belum jadi PNS, boleh. Belum ASN. Kan waktu itu sudah meningkatkan kompetensi kita ya. Atau waktu itu masih honor, tapi sudah melakukan, nggak apa-apa. Ya, oke, sip ya, understand ya. Kalau gitu saya pamit dulu. Jangan lupa nanti masuk jam 10.30 aja. Tapi kalau pas jam 10 masuk ke room nggak apa-apa. Tunggu saja Bude. Mending nggak usah Dek. Ya, karena percuma juga di room gitu. Kalau nggak di over ke ruangan kan. Ya, oke. Ya, terima kasih. Selamat melakukan menyelesaikan tugasnya. Kemarin menyelesaikan tugas kan pakai WA sendiri-sendiri. Bagaimana caranya kemarin itu kelompoknya? Lalu ada yang menceritakan membuat tugas kelompoknya kemarin bagaimana? Ya, sebelumnya dia sendiri dulu PowerPoint-nya, Bu, baru Hmm. nanti teman yang satukan. Oh iya, begitu aja. Ah, benar, cocok. Jadi masing-masing sendiri, kemudian dikumpul kepada siapa, itu yang menghimpun. Ya, gitu. Ya, kalau gitu nanti begitu juga. Ya, mudah-mudahan selesai ya. Kita ketemu jam 10:30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Santi-santi Om. Gak usah berdoa, masih panjang kehidupan kita. Sampai sore. Ya, Waalaikumsalam. iya, sampai sore nanti kita ya. Tapi saya bikin istirahat gitu. Ya, Waalaikumsalam oke. warahmatullahi Saya live ya. Waalaikumsalam. Nah, Siap, Bude. ya. Bude. Siap, Terima Bude. kasih. Saya izin